Sukacita, yes. Sukacita, yes. Sukacita, yes, yes, yes. Haleluya. Mari kita sekolah minggu yang ada di rumah, kita persiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama menyanyikan pujian kita Betapa Besar. Bapa, sebentar lagi kami akan memuji dan bergerak bagi nama Tuhan bersertai, dan kami juga menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jadi kita mau bergerak bagi nama Tuhan. Kita menyanyikan pujian kita di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang.
adik-adik, kita sudah memuji dan berkiram bagi nama Tuhan. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan pujian kita di telinga hidupmu. Mari itu tentu berada di Tuhan dan Tuhan bersama kamu sampai seluruh dalam Yesus yang sudah berdoa. Halo adik-adik sekolah minggu. Wah, senang sekali hari ini Kak Evi bisa kembali menyapa semua adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Puji Tuhan ya, kita sudah masuk di minggu terakhir bulan Agustus. Dan Kak Evi yakin walaupun di minggu terakhir sukacita kemerdekaannya nggak berubah ya adik. Kalau kita sudah belajar di minggu-minggu kemarin kalau Yesus bisa menyembuhkan orang yang buta, Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta, Yesus bisa mengubah air menjadi anggur, bahkan orang yang mati bisa dibangkitkan. Minggu ini Kak Evi mau bercerita tentang satu kisah di mana ada seorang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Wah, adik-adik, kisah hari ini terambil dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18. Adik-adik boleh membacanya nanti di rumah bersama mama dan papa. Tapi Evi akan menceritakan kisah ini buat setiap adik-adik. Adik-adik pasti pernah rasa sakit ya. Kalau kita sakit itu otomatis pasti badan kita gak enak, gak nyaman, kita butuhkan bantuan orang lain, kita lebih rewel atau lebih manja ke mama dan papa, makan juga gak enak, dan banyak lagi hal-hal atau keadaan yang terjadi ketika kita sakit. Nah, di dalam kisah ini ada seorang lumpuh yang sudah 38 tahun sakit. Adik-adik, 38 tahun itu waktu yang sangat lama. Mungkin dari dia lahir atau dari dia kecil sampai dia sudah dewasa, dia mengalami satu keadaan di mana kakinya lumpuh, dia nggak bisa berjalan, dia nggak bisa kemana-mana, dia membutuhkan bantuan orang lain. Bahkan di dalam cerita ini dia cuma bisa berbaring. Wah, jadi betapa menyedihkan sekali keadaan orang lumpuh ini. Tapi waktu itu Yesus masuk ke kota Yerusalem dan di sana ada sebuah kolam di Serambi Salomo yang namanya kolam Bethesda. Di kolam ini ada sesuatu yang sering terjadi adik-adik. Sesekali dari langit itu malaikat Tuhan akan turun ke atas kolam itu dan menggoncangkan kolam Bethesda itu. Kalau kolam itu bergoncang, orang-orang yang sakit yang tidur di sekitar kolam itu, mereka pergi ke kolam itu, menceburkan dirinya dalam kolam itu, maka mereka akan sembuh. Tapi orang yang lumpuh ini sudah
38 tahun ada di sekitar kolam itu. Kenapa dia nggak pernah bisa sembuh padahal sudah 38 tahun di sana? Karena setiap kali dia mau sampai ke sana, orang lain sudah mendahului dia, adik-adik. Karena dia nggak bisa berjalan, otomatis dia membutuhkan bantuan orang lain. Tapi nggak ada satupun yang bisa menolong dia. Akhirnya selama 38 tahun orang lumpuh itu hanya bisa berbaring di samping kolam Bethesda tanpa pernah mengalami mujizat kesembuhan ketika malaikat Tuhan turun dan masuk ke dalam kolam itu. Nah, adik-adik, ketika Yesus melihat orang yang lumpuh itu, Yesus tanya sama dia, "Kamu mau apakah kamu mau sembuh?" Wah, orang lumpuh itu jawab, Tuhan Yesus katanya, "Tuhan, kamu tahu aku selalu berbaring di sini, tapi setiap kali air itu bergoncang, aku nggak bisa masuk ke dalam kolam itu karena aku lumpuh. Gak ada satu orang pun yang mau menolong aku masuk ke sana. Akhirnya orang lain mendahului aku untuk mendapatkan mujizat kesembuhan itu. Tapi karena Tuhan Yesus penuh dengan belas kasihan, adik-adik tahu apa yang terjadi? Tuhan Yesus katakan kepada orang itu, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Wah, kalau Lazarus, Tuhan Yesus katakan, Lazarus keluarlah. Yang mati itu bangkit. Sekarang yang lumpuh, Tuhan Yesus katakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan mujizat yang luar biasa itu pun terjadilah. Orang lumpuh yang 38 tahun itu mengalami kelumpuhan, akhirnya sembuh seketika itu juga. Wah, dahsyat ya Tuhan kita, adik-adik. Nah, adik-adik, apa sih sakit yang kamu alami saat-saat ini? Apa sih situasi yang menurut kamu, wah, kayaknya Tuhan gak tolong-tolong aku sudah lama. Hari ini Devi mau kasih 2 poin penting buat adik-adik. Yang pertama, rambil di dalam Yohanes 5 ayatnya yang ke-6. Nah, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Adik-adik, ayat ini mengatakan bahwa Yesus itu tahu keadaan orang itu bahwa sudah 38 tahun dia sakit. Evi mau menegaskan ke adik-adik bahwa Tuhan Yesus tahu segala sesuatu yang terjadi di hidup adik-adik. Tuhan Yesus tahu apa kerinduan adik-adik. Tuhan Yesus tahu apa yang adik-adik rasakan. Tuhan Yesus tahu kalau hari ini adik-adik sakit atau apapun yang sedang kita pikirkan, Tuhan Yesus tahu. Karena itu, karena Dia Tuhan yang Maha Tahu, Dia selalu mau menolong setiap kita. Dan Kevi percaya Tuhan Yesus sanggup untuk menolong adik-adik. Karena Tuhan Yesus tahu pergumulan kita, Tuhan Yesus tahu keadaan kita. Adik-adik boleh cerita apapun kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus pasti menolong. Kalau hari-hari ini adik-adik sedang berdoa untuk masa depan, untuk mama dan papa, untuk keluarga yang sakit, atau kamu yang sakit, atau keadaan apapun, ingat ini, Tuhan Yesus tahu siapa kita, Tuhan Yesus tahu keadaan kita, dan Tuhan Yesus menawarkan sesuatu ketika Tuhan Yesus melihat kita. Maukah mujizat terjadi di hidupmu? Maukah aku menolongmu? Maukah engkau sembuh? Wah, ketika adik-adik mengatakan, aku mau, aku siap diberkati, aku siap jadi berkat, maka hal-hal luar biasa akan Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup adik-adik. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus selalu memberikan pengharapan kepada setiap kita. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada orang yang lumpuh itu, maukah engkau sembuh? Tuhan Yesus sedang memberikan sebuah pengharapan di hati orang lumpuh itu bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong dia, karena Tuhan Yesus itu juru selamat yang mampu menyembuhkan dan memberikan kekuatan buat kaki-kaki orang lumpuh itu
biar bisa berjalan kembali. Nah, hal yang sama Tuhan Yesus mau berikan kepada adik-adik. Tuhan Yesus mau kasih kita sebuah harapan. Apapun keadaan adik-adik, Tuhan Yesus menawarkan kepada adik-adik, maukah Tuhan mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam hidupmu? Selama kamu mengundang Tuhan Yesus masuk di hidupmu, selama kamu menjadikan Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamatmu, selama kamu mengatakan, oke Tuhan Yesus, aku mau, maka Kak Evi yakin akan banyak hal-hal luar biasa yang mau Tuhan kerjakan buat hidup adik-adik sekolah minggu. Adik-adik, ingat ini baik-baik ya. Kalau orang lumpuh di kolam Bethesda saja Tuhan Yesus memberikan kesembuhan, Tuhan tahu keadaannya, Tuhan taruh harapan di hatinya. Devi yakin apapun keadaan adik-adik, Tuhan tahu dan Tuhan mau adik-adik belajar percaya kepada Tuhan yang bisa melakukan banyak hal luar biasa. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan Kak Evi pagi hari ini. Berjumpa di minggu-minggu berikutnya dengan kisah-kisah yang lebih menarik lagi tentang bagaimana Yesus bekerja dan melakukan mujizat-mujizatnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.